Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang terakhir ini adalah proses permasalahan tasawuf oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di Kampung Jilan. Ibunya adalah Ummu Al-Khair, seorang ibu yang banyak memiliki karomah dan ahwal. Beliau menetap di Jilan sampai berusia 18 tahun. Pada tahun 488 Hijriah, ia pindah ke Baghdad hingga akhir hayatnya. Mulai belajar sejak usia dini dengan mempelajari Al-Quran, belajar fikih kepada Abu Sa'ad Al-Muhrimi, belajar bahasa dan sastra kepada Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi, Sahib Hamad Ad-Dabas, dan dari yang terakhir ini ia juga mengambil tarekat. Masuk ke pendidikannya, latar belakang pendidikannya yang sistematis mengantarkannya ke posisi yang tinggi. Ia mampu dalam ilmu akidah, syariah, tarekat, lugha, dan sastra. Ia menjadi tokoh utama dalam mazhab Hanbali, sehingga menjadi rujukan dalam mazhab ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk penulis yang sangat produktif. Dia juga mempunyai murid yang sangat banyak. Awal mulanya, Syekh Abdul Qadir melihat ajaran Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Dalam setiap ayat Al-Quran juga mengandung makna lahir dan batin. Misalnya tentang taharah yang berarti bersuci. Bagi Syekh Abdul Qadir, bersuci terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyucian diri secara lahiriah dengan wudhu atau mandi. Yang kedua, penyucian diri secara batiniah diawali dengan kesadaran akan adanya kotoran pada diri manusia tersebut, yaitu dosa. Masuk ke ajaran Abdul Jailani, tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran, dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai makan makrifat kepada Allah. Beliau adalah seorang sufi besar yang berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis, serta berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis secara konsisten. Di kalangan dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki sebagai Sultan Al-Aulia atau rajanya para wali. Kedudukan yang mulia ini dicapainya karena akhlak yang terpuji, ahwal dan karamah yang dimilikinya. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam menyatakan, tidaklah diceritakan keramat seseorang secara mutawatir kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pujian yang serupa juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, penyucian diri secara batin harus menempuh jalan spiritual, serta dibimbing oleh guru atau mursyid yang memiliki keilmuan. Pembersihan diri dilakukan melalui tobat, talqin, zikir, tasfiyah, dan suluk. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pengalaman fikih saja tidak cukup dalam beragama, sebab fikih hanya bagian paling mendasar dan tidak menyentuh konsep filosofis ajaran Islam yang mendalam. Untuk bisa menghayati Islam, seseorang harus paham tasawuf agar bisa memaknai setiap amalan fikih yang dikerjakannya. Kesimpulannya, bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tasawuf yaitu yakin kepada al-haq dan berbuat baik kepada makhluk. Ilmu tasawuf adalah takwa kepada Allah dan mentaatinya, berpegang pada syariat lapang dada, membersihkan hati, periang, saling menolong, tidak menyakiti, kuat menahan celaan dan caci maki, menghormati guru, berbuat baik, meninggalkan perdebatan, berlemah lembut, konsisten, tidak saling mendahului, tidak menimbun harta, meninggalkan pergaulan yang tidak benar, saling membantu dalam urusan dunia dan akhirat. Selesai sudah materi yang terakhir ini dan selesai juga materi tentang tasawuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.